Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla aw adlima wa adlama aw ajhala yujala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena yang itu tak berhenti pula semestinya mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah. Minimal wujud syukur kita kepada Allah di setiap helah nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hafizakumullah, kemarin atau dini hari tadi Ustaz Imran sudah bergerak, sudah OTW ke Jeddah untuk menunaikan berikutnya adalah umrah wajib. Biasanya orang-orang Indonesia ini hajinya itu ya tamattu. Jadi haji itu ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Haji tamattu itu haji yang tangi mangan turu, yang disingkat tamattu. Apa tamattu dari kata tamatta. Tamatta itu senang-senang. Jadi memang hajinya itu menyenangkan. Kenapa? Karena umrah dulu, setelah itu jeda. Nah, ini Indonesia jedanya suwe, 10 hari, 20 hari gitu ya. Baru setelah itu haji. Maka disebut dengan haji tamattu gitu ya. Tangi mangan turu. Ya karena hajinya tamattu, tangi mangan turu to, seneng-seneng Pak, kena dam. Yang kedua itu ada haji namanya haji qiran. Qiran itu dari kata corona. Di Al-Quran juga ada istilah corona Pak. Pas waktu musimnya virus corona di sangkut-sangkut no, padahal ya beda pembahasan. Corona itu artinya barengan. Jadi haji qiran, haji yang barengan bersamaan. Apanya yang barengan bersamaan? Umrah dan hajinya. Jadi niatnya itu barengan sekaligus. Jadi kalau ini sedikit ya tentang fikih ya. Kalau haji apa tadi tamattu itu berat umrah wajib ini, kayak Ustadz kita Ustadz Imran ini kan besok kok besok ya, hari ini kalau nggak salah, hari ini atau besok ya, besok jam 7 pagi, besok jam 7 pagi atau hari ini Pak,
Hari ini kan mestinya nyampe jam 11 siang. Jam di sini. Kalau jam sini jam 11 siang, jam sana jam 7 pagi. Itu beliau langsung nanti karena jeda mikotnya kan di Yalamlam. Nanti ganti bajunya di Yalamlam. Tapi nggak tahu apakah Said Ghazali Said apa mikotnya ngambil di Jeddah, kan ada yang mikot ngambil di Jeddah, ada yang di Yalamlam. Itu umrah dulu, umrah dimulai dari tawaf, kemudian sa'i, tahallul, selesai. Hari itu juga selesai. Wis lego ya toh. Boleh pakai baju bebas. Wis ngapa-ngapain jenenge tamattu. Nanti bayar dam. Pas waktu nanti hari haji, niat haji, langsung ke Arafah. Bisa jadi ke Mina dulu tarwiyah atau ke Arafah langsung. Wukuf, selesai wukuf ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah barang jumroh Aqabah. Terus tanggal 10, 11, 12, 13 barang jumroh tiga-tiganya. Nah, setelah itu dari Mina balik lagi ke Mekah, ngapain? Tawaf ifadah. Belum selesai hajinya. Nah, tawaf ifadah karena tamattu, Pak. Habis tawaf habis sa'i karena sudah balang jumroh itu sudah tahallul, sudah sudah potong, ini nggak perlu potong lagi gitu ya. Ini nggak, karena sudah tahallul sebelumnya, yaitu balang jumroh Aqabah. Itu kalau tamattu. Kalau yang kiron itu bedanya di mana, Ustaz? Ini kalau kiron niatnya barengan, niatnya sudah barengan. Nawaitul hajjah wa umrah ma'an. Aku niat haji dan umrah berbarengan. Terus bergerak ya kayak umrah biasa. Nah, cuman bedanya setelah tawaf itu ada dua pilihan. Boleh tidak sa'i. Setelah tawaf boleh tidak sa'i. Boleh tidak sa'i. Kalau pilihannya tidak sa'i, ya sudah, nanti sa'inya pas tawaf ifadah. Sa'inya pas tawaf ifadah. Nah, selama atau pilihan kedua, setelah tawaf sa'i, cuman tidak boleh tahlul karena belum selesai. Itu kalau kiron. Nah, kiron ini mirip dengan tamattu, bayar dam, cuman lebih santai tamattu. Kalau ini kan harus didrill terus, Pak. Sedangkan kalau ifrad itu niatnya cuman haji tok, nggak pakai umroh. Tawaf seperti biasa, pilihannya sama dengan kiron. Kalau sa'i nanti tawaf ifadahnya nggak perlu. Kalau tidak sa'i berarti pas tawaf ifadah harus sa'i. Kalau pas selesai tawaf pertama, tawaf kudum itu bersa'i, tak boleh tahallul. Langsung nanti ke Arafah, wukuf bla bla bla, terus tawaf ifadah lagi, tawaf ifadah baru sa'i. Karena tadi sudah sa'i, nggak perlu pakai sa'i. Jadi untuk kiron sama ifrad itu sa'inya cuma sekali dalam satu proses. Jadi saudaraku ikhwatadina hizakumullah, ya Ustadz kita nanti itu kemungkinan besar orang Indonesia itu mesti tamattu, Pak. Satu-satunya haji yang diabadikan di dalam Al-Quran yaitu haji tamattu. Satu-satunya haji yang diabadikan di dalam Al-Quran ada haji apa? Tamattu. Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 196. Surat apa? Al-Baqarah 196. Di dalam Al-Quran nggak ada ifrad. Ifrad itu ya dia Nabi, di hadis Nabi nanti ya. Nggak ada kiron, yang ada adalah tamattu, Pak. Al-Baqarah 196 itu watimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillahu faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'si
fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk fa idza amintum. Nah, ini ada kata-kata kalau kalian sudah aman, faman tamat ta'abil umrati ilal haji, barang siapa yang tamattu, artinya umrohnya itu ya kan dilakukan terlebih dahulu terus masuk ke haji nanti, maka famas taisaro minal hadi, maka dia harus bayar apa? Dam. Nek gak dapat dam, artinya kok gak ada duit, gak ada kambing Pak, maka faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau nggak nemu kambing atau nggak ada duit Pak, kayak tuku kambing karena tamattu tadi, ya sudah, nek nggak ada duit puasa 3 hari pas waktu haji, terus 7 harinya pas waktu pulang. Milendi kira-kira ya. Kambing 3.500.000 Pak. Sekarang kambing di sana 3.500.000. Nah, sama puasa 3 hari, 3 hari di sana. Nanti 7 harinya di mana? Boleh di Indonesia, boleh dalam perjalanan pulang Pak. Misalnya kan Ustadz Imron ini kan nanti ke Madinah. Nah, selama di Madinah dia puasa boleh. Kan idza raja'tum. Di Al-Quran kan disebut Al-Baqarah 196. Wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari kalau kamu sudah kembali pulang. Kembali pulang itu apa sampai disebut sampai di rumah? Enggak, yang penting kembali. Apa nyampe di perjalanan, apa sampai di ini, pokoknya kembali gitu kata para ulama. Sehingga ketika yang gelombang 2 nek wis teko Mekah kan balik Pak, balik mulai, tapi kan mampir ke Madinah dulu. Nah, di sinilah boleh puasa. Sehingga ketika di Indonesia sudah, memang kalau saya sarankan puasa enak di tanah haram. Pertama pahalanya gede kan, dikalikan 1000 kali lipat, sebagaimana sholat juga. Seperti itu saudaraku. Jadi kita gembira banget gitu loh Pak, Ibu, dengar dulur, saudara, kerabat, guru berangkat itu. Beda sama umroh itu loh ya. Nek umroh itu mungkin kayak uang biasa ya. Haji itu feel-nya itu beda loh haji. Kalau umroh itu kan kayak biasa, meskipun ya pasti beda juga, tapi dibanding haji itu ya beda jauh, memang benar Pak. Pertama ini reguler ya, reguler itu 40 hari. Kalau nggak salah ini lebih dari 40 hari, 42 tuh. 40 hari. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan. Itu berat, luar biasa beratnya dia. Beda. Makanya ini dulu sebelum ada mer Pak, yang langsung nembus ke Juanda. Dulu kan lewat sini. Bis itu ya, masih ingat ya? Ya Pak Heri ya. Itu toko rumah itu, toko rumah saya ya, atau kalau dari rumah Pak Heri itu mesti kedengaran suara sirine itu. Sampai sama istrinya, nah iki lewat mana nih, lewat mana? Loh, awake dhewe lho Pak, ndelok wong nang bis berangkat haji ku seneng luar biasa. Dan yo sing nang bis itu Pak, ya kan? Lebih seneng, lebih gembira gitu kan. Tapi gitu itu Pak, Ibu, mohon maaf, ngono iku sik ono ae wong sing gak seneng berangkat ono. Bahkan nyinyir banget ya. Dianggap meningkatkan devisa wong Arab. Itu tuh orang yang nggak seneng sama Arab sampai kebajut kayak ngono itu Pak. Gara-gara pilpres kan itu. Gara-gara pilpres gitu. Ono kadrun, ono apa jenenge mana ya gue ya. Apa kadrun itu kadal gurun. Simbol untuk semi-semi ngejek orang Arab. Orang Arab dianggap imigran macam-macam, bla bla bla. Nggak boleh mimpin apa? Mimpin Indonesia. Sampai gara-gara seperti itu akhirnya nyautnya ke haji itu kan begitu tuh. Lopo haji pada ngekei devisa ke negeri Arab. Nah ini Pak, nyinyir kayak begitu. Naudzubillah min dzalik ya.
Atau ada orang Pak nggak nyinyir, tapi rasa ingin berangkat haji itu gak ono belas. Padahal ngapunten Ibu, dari sisi finansial ya Allah, nomor seri duit itu loh gak ono nomor seri ini Pak. Saking akeh lho bahasanya wae dia lak ngono to. Begitu banyaknya. Bolak-balik ke luar negeri itu kayak awake dhewe bolak-balik nang Pasar Wonokromo. Nanti nang Pasar Wonokromo, meneh nang Pasar Turi itu kan. Wong awake dhewe ku lho, ngapunten kalau saya pribadi ke Pasar Wonokromo, ke Pasar Turi ku ya wis juaran. Kapan hari ngeterno kanca ke Jakarta lewat Pasar Turi, yo kaget aku Pak. Kok stasiunnya udah berubah kan lho. Pirang tahun padahal wong Surabaya. Iku ana wong lho Pak, Ibu. Ana wong saking sugih sampai nang Amerika itu kayak bolak-balik seperti kita ke Pasar Turi, ke Pasar Soponyono, kan begitu. Cek gampang. Tapi ketika ditakoki, jenengan sampun haji. Lah iku jawabannya. Jawabannya ngene, Pak. Kira-kira bener enggak? Loh, Pak, haji itu panggilan. Nek gak berangkat berarti sik gurung dipanggil. Loh itu yang harus diluruskan. Nah, untuk meluruskan, benarkah haji itu panggilan? Dan kalau gak berangkat itu berarti belum dipanggil. Benarkah seperti itu Pak, Ibu? Saya ingin berkisah sejarah tentang Ka'bah, Pak, supaya kita tahu siapa sih yang mau manggil dan kapan panggilan itu sudah terjadi apa tidak. Itu kita harus noleh dulu pada proses pembangunan Ka'bah. Pertama Pak, Ka'bah itu Bu dibangun oleh malaikat. Loh, Ustadz Sokondi dalile bahwa Ka'bah itu dibangun oleh malaikat. Ibu Bapak bisa cek surat Ali Imran ayat 196. Surat apa? 196 atau 96? Maaf, 96 bukan 196, 96. Surat Ali Imran ayat berapa? 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Surat apa? Sudah ketemu? Ali Imran 96. Coba Pak, Ibu perhatiin. Inna awwala baitin, sesungguhnya pertama kali rumah ibadah wudi alin nasi, yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkata mubarak, itu yang ada di kota Mekah. Mekah itu Mekah. Jadi Mekah itu bisa Bekah. Dulu orang Arab itu sering menyebutnya Bekah. Bekah. Kemudian berubah menjadi apa? Mekah. Jadi Al-Quran mengambil bahasa lama, Bekah. Jadi Bekah itu bahasa lama, ya, bahasa asal. Kemudian berevolusi menjadi Mekah, ba sama mim. Makanya kenapa kadang-kadang ba ini kalau ketemu sukun kan jadi mim. Ya, apa di surat Nabi Nuh, irkam ma'ana. Ya kan? Irkam ma'ana. Itu kan irkab ba terus ma'ana itu. Bener ya? Nanti dicek lagi ya. Jadi coba perhatikan Pak, Ali Imran 96. Di situ disebut apa? Rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia. Berarti yang bangun bukan manusia kan ya? Kan dibangun untuk manusia. Berarti yang bangun bukan manusia. Siapa yang bangun? Malaikat atas perintah Allah. Kapan itu kejadiannya? Menurut versi Ibnu Katsir itu kejadiannya 2000 tahun sebelum Adam turun. Jadi sama Allah sudah disiapin semuanya. Tempat ibadah sudah disiapin, tempat hidup juga sudah disiapin, sandang juga disiapin, pangan juga disiapin. Itu
Bumi itu memang benar-benar udah disiapin untuk manusia, Pak. Oksigen ini sudah disiapin, ya kan? Manusia itu butuh berapa oksigen ini kan udah disiapin, tinggal nempatin gitu kan ya. Tinggal nempatin dan tinggal bersyukur, Pak. Tinggal nempatin dan bersyukur. Nah, 2000 tahun kemudian ya rusak itu Ka'bah itu. Wong suwe, Pak, gak digawe, ya ta? Ngenteni siapa? Adam muncul. Sehingga yang kedua, tadi yang pertama malaikat ya. Yang kedua, Adam muncul. Delok dinding Ka'bah runtuh, dibangun lagi, Pak. Dibangun sama Nabi Adam. Setelah itu kemudian runtuh lagi, dibangun oleh putranya, namanya Nabi Sis, atau terkenal dengan Sis bin Adam. Nah, Sis bin Adam ini bangun. Setelah Sis bin Adam bangun lagi, Pak, bukan bangun namanya, merenov ulang. Berabad-abad kemudian muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu. Nah, di zaman Nabi Nuh inilah nanti terjadi tragedi dunia kan. Apa itu? Banjir bandang. Sehingga banjir bandang zaman Nabi Nuh ini, Pak, melanda juga masuk ke Mekah atau Bekah. Sehingga dinding Ka'bah pun runtuh kena banjir itu. Setelah air itu nyusut, Nabi Nuh nggak sempat bangun. Kenapa? Karena Nabi Nuhnya terdamparnya jauh dari situ. Ada yang menyatakan di Yordania, Bukit Al-Judi. Ada yang menyatakan di Ur itu Irak. Tapi dua-duanya baik Yordan maupun Ur ya, tetap ada tuh kok Mekah itu. Sehingga akhirnya berabad-abad dinding Ka'bah itu makin lama tertutup apa? Pasir. Seperti kayak bukit gitu. Sampai nanti muncul Nabi Ibrahim alaihi salam. Muncul siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, masih ingat ceritanya, Pak, ketika Nabi Ibrahim berpindah hijrah dari Palestina, Kan'an, Palestina ke Mekah untuk ngantar siapa? Ismail sama siapa? Hajar. Itu kan ada kisah itu kan ya. Saat itu, Pak, Ibu, Nabi Ismail sama Hajar alaihi wassalam itu sama Nabi Ibrahim itu diletakkan di bawah pohon. Yang pohon itu tak jauh dari gundukan pasir itu. Cuma Nabi Ibrahim nggak ngerti kalau di balik gundukan pasir itu ada fondasi Ka'bah. Sudah berubah fondasi ya, karena dindingnya runtuh, tertutup. Sampai nganter anak sama istri ke situ, Nabi Ibrahim belum tahu informasi tentang fondasi Ka'bah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau pulang, Pak, Allah ngasih tahu informasi Allah kepada Nabi Ibrahim ini diabadikan di surat Al-Hajj ayat 26, surat 22. Surat apa, Pak? Al-Hajj ayat 26. Surat 22. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Apa kata Allah di situ? Ingatlah ya Muhammad. Jadi Allah itu cerita kepada Nabi Muhammad. Ingatlah ya Rasulullah, bawa'na ini kami nempatkan, kalau bahasa IT, Pak, kami kasih GPS. Bawa'na ini apa ya? Bawa'na ini kami arahkan misret supaya Nabi Ibrahim itu noleh gitu loh, Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu mencari makanan bait, posisi Ka'bah atau tempatnya Ka'bah. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim tahu, oh itu Baitullah Al-Muharram, ya kan?
Baitul Haram. Tapi saat itu Nabi Ibrahim nggak sempat bangun. Dan Nabi Ibrahim buru-buru balik ke mana? Ke Kanaan, Palestina, ke Sarah. Beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim balik, Pak. Tempat itu sudah mulai rame. Tempat itu sudah mulai rame. Kenapa rame? Ada Zam-Zam. Tapi Ka'bah gurung ketemu, gurung kebangun Zam-Zamnya. Tapi Zam-Zam duluan. Kalau pakai kronologis cerita sejarahnya seperti itu. Zam-Zam itu keluar, tapi enggak serapi setelah nanti, Pak. Jadi kan sendirian itu Hajar itu kan ya. Jadi beliau itu kan ketika Zam-Zam itu keluar itu kan nyembur. Maka dia bilang Zam itu kumpul. Zam itu kumpul, Pak. Makanya Zam. Jadi air yang ngumpul supaya nggak meluber kemana-mana. Dia kumpulkan pakai batu-batu itu. Nah, biasanya kalau ada air, mata air, itu burung mesti ada di atas, Pak. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, Bekah itu termasuk bukan jalur sutra, bukan jalur kafilah. Gak pernah ada yang lewat situ. Tapi ketika ada burung di atas itu jadi kompas. Wong-wong yang kafilah yang lewat di seberang sana itu Pak noleh. Loh, kok ada burung terbang di atas itu, ada apa? Mereka mesti niteni ono manuk, Pak, mesti ono air banyu. Belok. Kafilah itu belok set. Ternyata benar tuh ada air tuh. Siapa yang punya? Begitu dulu itu, Pak. Dulu itu menghormati yang punya seorang perempuan. Minta izin dulu ke Hajar itu. Boleh aku minta air? Oh boleh, silakan. Kok air enak, Pak? Air itu, Pak, ya, bukan hanya sekedar menyegarkan, tapi mengenyangkan, Pak. Jadi air Zam-Zam itu kalau kita minum bukan hanya sekedar mengenyangkan, tapi menyegarkan, tapi mengenyangkan. Akhirnya minta izin, aku tak tinggal kini oleh orang. Tinggal. Makanya ketika beberapa tahun Ibrahim itu balik lagi, itu sudah banyak orang di situ. Tapi Ismail sudah remaja, ya kan? Kemudian istrinya yang berkuasa di situ. Nah, saat itulah kemudian perintah yang tadi itu Al-Hajj ayat 26 dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Kan di situ kan ada lanjutan ayatnya. Allah tusyrik bi syai'a. Ayo di sekitar Ka'bah jangan menyekutukan Allah, kan begitu ya. Wa tahhir baitiya, renovlah rumahku, lit-taifin, supaya orang bisa bertawaf, wal qaimin, supaya orang bisa menegakkan ibadah di situ, wal ruk'i sujud, supaya orang bisa sholat. Nah, akhirnya berdua, Pak. Kalau di Al-Quran disebut berdua. Ibrahim wa Ismail itu mulai bangun apa? Ka'bah pelan-pelan. Karena kan nggak banyak orang. Jadi bangun. Dulu ketika bangun, ini tolong diingat-ingat, Pak, ya. Dulu ketika bangun, bentuk Ka'bah ini seperti tas saya ini. Cuman yang sebelah sini melengkung begini, Pak, kayak huruf D. Nah, kayak huruf D. Ini kan Hajar Aswad di sini, ya. Ini Hajar Aswad di sini. Ini Rukun Yamani. Ini ada melengkungan ini. Dulu begitu, dinding itu melengkung, nggak kotak, Pak. Terus pintunya ada dua. Ini yang timur pintu masuk, yang barat pintu keluar. Tingginya cuma 4,5 meter, ya, setinggi ini, setinggi tiang ini. Sudah dibangun gitu. Oke, kita lanjut dulu pembangunan Nabi Ibrahim ini. Lanjut berikutnya, apa yang terjadi, Bapak-bapak? Kan makin lama makin ramai itu warga di sekitar Ka'bah. Maka ada namanya suku yang paling kuat, suku Amalikoh sama suku Jurhum. Nanti salah satu istri dari Nabi Ismail dari suku Jurhum, Pak.
Nah, suku Amaliko ini yang berkuasa. Ketika Ismail, Ibrahim sudah nggak ada, yang menguasai Ka'bah itu suku Amaliko. Sempat pernah rusak, Pak. Dibangunlah sama suku Amaliko. Setelah suku Amaliko bangun, tambah kuat kan, tambah rame. Cemburu suku Jurhum itu. Akhirnya suku Jurhum menyerang suku Amaliko. Amaliko nggak kepingin Ka'bah dikuasai oleh Jurhum, lebih-lebih Zamzamnya. Istilahnya gak oleh situ, gak oleh kabeh. Gak oleh situ, gak oleh kabeh. Akhirnya sumur Zamzamnya dihilangkan, Pak, oleh suku Amaliko, supaya nanti kalau Jurhum menyerang, Jurhum nggak bisa merasakan apa? Zamzam. Bener, dipendem. Jadi ada kijang mas, ada tombak, ada tameng, ada tiang yang ada di Ka'bah itu dimasukkan ke Zamzam sumur itu, Pak. Terus ditimbun oleh pasir, tanah, mampet, terus diratakan. Penyerangan terjadi oleh suku Jurhum. Menang suku Jurhum, suku Amalikonya diusir. Suku Jurhum golek di sumur gak ketemu, Pak. Sumur itu sudah melegenda sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim, sejak zaman Hajar, melegenda. Mereka pasti tahu ada sumur Zamzam, tapi digolek gak ketemu. Akhirnya Ka'bah sempat runtuh karena penyerangan itu, Pak. Dibangun oleh suku Jurhum. Memang ramai Ka'bah, tapi ya ada sesuatu yang kurang, yaitu apa? Zamzam. Dan Bapak Ibu perlu tahu, mungkin ya juga baru tahu, Zamzam itu hilang selama 5 abad. Ini bukan 5 tahun, bukan 50 tahun, 5 abad. Sampai turun-temurun dari generasi-generasi, sampai muncul suku Quraisy. Suku Quraisy muncul, Pak. Tapi sebelum muncul suku Quraisy, muncul kakek kelima Nabi Muhammad. Kakek kelima Nabi itu siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adan bin Udat bin Muqawwim bin Nahur bin Ta'irah bin Ya'rubah bin Yazubah bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Coba diulang sampai 5 saja, sampai 5. 5 saja, 5 saja. 5 kan Qusay itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, di zaman Qusay ini pernah roboh. Apa yang roboh? Dinding Ka'bah lagi dibangun oleh Qusay. Tapi sampai di zaman kakek kelima Nabi, Qusay bin Kilab, Zamzam sik gurung ono. Zamzam sik gurung. Sampai Qusay nanti punya anak Abdul Manaf punya anak Hashim punya anak Abdul Muttalib. Jadi berapa generasi itu? 4 generasi, Pak. 4 generasi. Kalau satu generasi aja itu 50 tahun, Pak. Jadi 4 keturunan itu sekitar 200 tahun. Rusak lagi, dibangun oleh kakek Rasulullah Abdul Muttalib. Nah, saat pembangunan Abdul Muttalib inilah Bapak-bapak, Zamzam ketemunya lewat mimpi. Jadi mimpi itu bagi umat Islam itu bukan suatu yang ecek-ecek, Pak. Mimpi itu bisa menjadi syariat loh. Bukankah seorang akil balik bagi laki-laki bisa lewat apa? Mimpi. Jadi mimpi itu syariat gitu ya, bukan ecek-ecek. Termasuk Abdul Muttalib ini, kakek Rasulullah, itu bermimpi ketemu seorang tua yang ngasih tahu posisi Zamzam. Tandanya ono tanah dipatuk manuk ikulah Zamzam. Mimpi pertama gak percaya, mimpi kedua gak percaya, mimpi ketiga akhirnya percaya. Bolak-balik mimpi ini bodoh, Pak. Akhirnya percaya. Cuman orang-orang ahli Mekah, orang Quraisy gak ada yang percaya. Ya sudah, tak gali dewe. Dibantu oleh
kakaknya ayah Rasulullah, kakaknya ayah Nabi. Nah, ayah Nabi namanya Abdullah, kakaknya Abdullah namanya Haris. Banyak namanya, di antaranya adalah Haris. Dibantu oleh Haris bin Abdul Muthalib. Gali-gali ketemu Pak Zam-Zam. Wah, tambah makmur. Jadi Zam-Zam itu baru muncul lagi sejak zaman siapa? Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib meninggal dunia, dikuasai oleh suku Quraisy yang namanya Ka'bah itu, Pak. Di zaman suku Quraisy ini, Bani Hashim, suku Quraisy, rusak lagi, ada yang bakar. Konon dinding Ka'bah itu dibakar oleh orang tua yang rodok gak waras, pedok. Jadi kiswah itu loh dibakar, sehingga akhirnya kebakar, iku nimpa dinding itu, akhirnya roboh dinding itu. Akhirnya suku Quraisy rembukan, ayo kita bangun, yowes dibangun, ngumpul duit, tapi duit yang dikumpul harus duit halal. Duit halal itu duit berburu, duit halal itu duit berdagang. Yang duit haram itu duit perdagangan minuman keras kan di situ minumannya ya, artinya sangat kuat mereka minum. Terus yang kedua judi, itu mereka nggak mau. Terkumpul duit, Pak. Semangat membangun rumah Tuhan, rumah Allah. Mereka nganggap rumah Allah, Baitullah itu kan rumah Allah. Semangat, Pak. Saking semangatnya ditinggikan. Yang tadi berapa? 4,5 meter. Pintunya cuma satu, yang pintu barat ditutup, pintu timur saja. Pintunya juga ditinggikan. Gak umum pintu tinggi itu. Nah, karena tinggi butuh biaya besar, sehingga akhirnya duit entek gak cukup, gurung selesai pembangunan. Jadi awalnya persegi panjang kayak huruf D yang di sini, karena ditinggikan, Pak, akhirnya duit habis ke tinggi, yang sampingnya belum kebangun. Akhirnya ditutup, Pak, samping ini dengan dinding, pintunya juga ditutup karena butuh biaya buat pintu kan. Cukup pintu satu aja ditinggikan untuk memberikan tanda bahwa batas Ka'bah yang belum terbangun itu, yang huruf D tadi itu loh, itu sebagian dibiarkan, sehingga seperti muncul setengah lingkaran itu yang kita tahu, yang biasa kita sebut Hijr Ismail. Itu kan aneh, Pak, bangunan itu, Pak, ya. Ini Ka'bah, terus ada ruang kecil sedikit, terus ada setengah lingkaran. Itu sebenarnya batas Ka'bah itu. Itu menunjukkan bahwa Ka'bah nggak selesai dibangun. Nah, itu konon, Pak. Konon Aisyah itu sempat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini pembangunan ke Quraisy ya, suku Quraisy ya. Bentar. Ya Rasulullah, kenapa pintu Ka'bah itu kok tinggi? Karena nggak umum, Pak. Nang Indonesia nang dini pintu itu mesti sejajar sampai lantai, dukur, dan nggak dikasih apa? Undak-undakan permanen, pakai tangga kalau naik ke situ. Dulu tangganya itu tangga yang kayak kita itu, Pak, yang nempel ke dinding itu kan, naik. Sekarang kan udah bagus kan tangganya. Itu pun nggak permanen. Akhirnya Nabi jawab begini, ini Sahih Bukhari. Nabi jawab, iya, itu karepe kaummu, supaya nggak semua orang bisa masuk ke Ka'bah. Begitu. Terus kira-kira Nabi kerso nggak dengan bentuk Ka'bah kayak begitu? Nggak kerso, saudara. Dari mana? Dari ujung hadis Sahih Bukhari ini. Nabi ngomong gini sama Rasulullah. Rasulullah ngomong sama Aisyah. Nabi ngomong sama Aisyah. Ya Aisyah, laula hadasatu qaumiki bil kufri lanaqattul Ka'bah summa banaitahu ala asasi Ibrahim fa inna Quraisyan ikstaksarat bina'a. Wahai Aisyah, andai kalau bukan saja baru masuk Islam orang-orang musyrik itu, kalau bukan karena baru saja masuk Islam, mualaf lah ya, sungguh aku ingin bongkar itu Ka'bah. Itu Nabi bilang gitu, dan ingin mengembalikan ke bentuk aslinya di zaman Nabi Ibrahim. Karena orang Quraisy
mengurangi bentuk bangunan katanya begitu terus Rasulullah nih Sahih Bukhari. Tapi yang luar biasa, Nabi karep Pak, sampai akhir hayat Nabi nggak pernah bongkar Ka'bah. Ya keren kan? Itu hikmahnya apa Bu? Pak, hikmahnya itu Bu, Pak, selama tidak prinsip, ya, selama tidak prinsip, selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar norma agama dan sosial, kalau ada sesuatu tradisi, ya gak usah dilawan, gak usah dirombak-rombak, nanti malah muncul apa? Konflik, kan begitu tuh. Lu betul loh Pak ya. Kayak tradisi 17-an, terus gak usah apa, bid'ah apa, biarin saja. Ya kan ada doa bersama. Biasanya di kampung-kampung itu kan ada apa? Ada tasakuran, ya kan ya. Malam itu loh Pak. Malam itu ada tasakuran, terus tumpengan, mangan. Gue melanggar agama enggak? Kan enggak melanggar. Menurut saya enggak melanggar, menurut saya Pak. Juga enggak ada kaitan dengan prinsip agama. Kan bersyukur kan menjelang hari kemerdekaan. Biarin saja lah, gitu kan. Wong Nabi itu loh nggak seneng dengan bentuk Ka'bah kayak begitu Pak. Pingin bongkar tapi gak kelakon sampai akhir hayat beliau pun. Sehingga Pak pada tahun 683 Masehi, ketika semua sahabat yang 4 sudah meninggal dunia, 77 tahun kemudian Pak, terjadi konflik politik. Jadi Muawiyah kan meninggal dunia, Muawiyah bin Sufyan, diganti oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Tapi pergantian ini melalui apa? Prosesi yang memaksa Pak, kalau bahasanya begitu. Sehingga ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ya. Termasuk yang nggak setuju itu adalah Abdullah bin Zubair. Dia nggak mau berbaiat. Beliau kemudian mentahbiskan dirinya sebagai khalifah yang ada di Mekah itu. Diserang sama Yazid bin Muawiyah pakai majnik. Majnik itu kayak katapel raksasa yang pelurunya itu dari batu gede Pak. Plung nyerang Mekah. Kena apa? Ka'bah dindingnya kena ngono ya runtuh Pak. Runtuh. Nah Abdullah bin Zubair yang jadi penguasa di situ ngomong sama warga Mekah. Masih ingat enggak sabdanya Nabi kepada Aisyah dulu, bahwa Nabi ingin apa? Bongkar. Tapi karena dulu itu masih banyak yang mu'alaf, Nabi tidak melanjutkan niatnya itu. Nah sekarang mumpung dinding Ka'bah ini pada runtuh semua, ayo kita bangun kembali, tapi bentuknya kembali kepada zaman siapa? Ibrahim. Bentuknya kembali ke zaman Ibrahim, cuman ditinggikan, tinggi banget, tinggi 2 kali lipat. Asal tinggi berapa masih ingat tadi? 4,5 meter. 2 kali lipat menjadi 9 meter. Tinggi, persegi panjang, apa? Kayak huruf D. Jadi Hijri Ismail sudah nggak ada, sudah penuh apa? Pintunya jadi 2 lagi Pak. Nempel tanah. Udah. Terjadi penyerangan, meninggallah Abdullah bin Zubair. Yazid bin Muawiyah delok Ka'bah. Bentuknya kayak ngono Pak. Marah. Bongkar. Ganti ke zaman Quraisy. Zaman adanya Nabi Muhammad. Ganti. Lebih tinggi lagi, kubus, persis seperti di zaman Quraisy tadi, dari zaman Nabi Muhammad. Nah seperti sekarang ini Pak, sempat beberapa abad kemudian penguasa yang rival dari Muawiyah yaitu Abbasiyah, ada penguasa yang adil namanya Harun ar-Rasyid, hendak membongkar lagi untuk membangun untuk apa dirubah ke bentuk zaman Nabi Ibrahim. Tapi sempat ketemu Imam Malik, gurunya di Madinah. Imam Malik kan ulama besar, ngasih fatwa, ayo ojo sampai rojo-rojo nggawe dulinan bentuk Ka'bah. Wong Nabi lho Kak, meskipun karep ya
bongkar. Iki raja-raja cek gampange bongkar. Akhirnya fatwanya Imam Malik dipakai oleh siapa? Harun ar-Rasyid. Sejak itu diputusin sampai raja-raja berikutnya nggak pernah merubah, Pak. Sampai ketika Mekah dikuasai dalam wilayah Saudi, yaitu keluarga Ali Saud. Karena ini Saud, maka disebutlah negeri ini menjadi Saudiyah atau biasa kita sebut Saudi Arabia. Seperti itu, dan sampai sekarang nggak pernah dirubah. Cuman dipermanis. Dulu itu nggak ada, Pak. Jadi kalau kita lihat batu itu kalau dibuka, kiswah itu dibuka itu kan wis susunan batu ya kayak elek ngono, Pak. Sekarang kan bagus ya. Terus licin gitu, Pak. Ya, batunya itu licin. Ya itu karena bolak-balik mungkin dibersihin, diusap, wallahu a'lam. Sekarang menjadi indah. Ini saudaraku. Terus di mana letak panggilannya? Tadi kita masih ingat pembangunan mana? Nabi Ibrahim tadi sama Ismail. Nah itu kan belum saya lanjutin kan. Setelah Nabi Ibrahim bangun, Pak, kita balik sebentar. Nabi Ibrahim lapor sama Allah kan, bahwa tugasnya udah selesai, yaitu membangun Ka'bah. Nah Allah ngasih tugas berikutnya di ayat berapa? Di ayat 27-nya di surat yang sama. Surat apa? Tadi Al-Hajj. Tadi kan perintah bangunnya di Al-Hajj 26. Nah perintah berikutnya apa? Suruh memanggil manusia untuk datang berhaji. Nah itu ada di surat Al-Hajj ayat 27. Maka kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, wa adzin finnasi bil hajj, wa adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Ibrahim, kalau udah selesai bangun Ka'bah, sekarang tugasmu wa adzin finnas, panggil manusia bil hajj, untuk datang berhaji ke rumahku. Begitu bahasa. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan Nabi Ibrahim itu sempat ngomong gini sama Allah, Pak. Ya Rabbi, kaifa uballighun nasa wa sauti la tasilu ilaihim. Wahai Tuhanku, gimana aku bisa menyampaikan kepada manusia, manggil manusia, sedangkan suaraku gak akan pernah terdengar oleh mereka. Allah berkata, anta nadin, tugasmu memanggil, wa alainal balagh, kami yang akan menyampaikan, suaramu bisa terdengar ke seluruh penjuru dunia. Wah, mantap Pak Nabi Ibrahim, Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim ada riwayat menyebut naik ke Jabal Qubais yang lebih tinggi dari Ka'bah itu. Terus Nabi Ibrahim berteriak, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum ittakhadha hadzal bait fahujju, sesungguhnya Tuhanmu telah membuat rumah ini, berhajilah kalian ke sini, berhajilah kalian ke sini. Atas izin Allah, Pak. Ini mukjizat Nabi Ibrahim. Suara Nabi Ibrahim ini berterbangan, Pak. Bergerak dengan kecepatan tinggi dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari nabi ke nabi. Gitu loh, Pak. Nabi Ibrahim nanti dilanjutkan panggilannya oleh Ishak. Panggilan Ishak dilanjutkan oleh putranya Yakub. Panggilan Yakub dilanjutkan oleh putranya Yusuf. Panggilan Yusuf dilanjutkan oleh putranya Yusuf, Musa, Daud atau David, kemudian Sulaiman, Yahya, Zakaria, Isa. Demikian pula Nabi Ibrahim ke putranya Ismail. Ismail melanjutkan terus ke putra-putranya. Tadi sudah saya sebutkan satu persatu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bapak-bapak, pertanyaan kita tadi sudah terjawab. Apakah kita sudah dipanggil? Jawabannya apa? Sudah dipanggil. Cuman terhadap panggilnya ada 3 model kelompok. Yang pertama, mampu tapi tak mau, Pak. Nauzubillah min dzalik. Sugih kok wong tadi itu, Pak, yang cerita. Tapi gak belas berangkat haji. Padahal wong sing duwite pas-pasan pingin banget sampai mimpi-mimpi, Pak. Iki sing duwite miliatan yo santai banget.
Model orang kayak begini Pak, kata Umar bin Khattab, itu kalau mati cuma 2 pilihan. Mati Yahudi atau mati Nasrani. Mati Yahudi, man ata al-hajja falam yahujja fa alaihi mata insya'a yahudiyan au nasraniyan. Ya, orang kayak begini yang punya kemampuan berhaji tapi dia tidak berhaji, ya ada 2 kemungkinan. Ya, kalau dia mati bukan muslim. Masya Allah. Ayo Pak, Ibu. Kelompok yang kedua Pak, mau Pak tapi tak mampu. Semangat Pak, tapi nggak punya duit Pak. Semangat tapi fisik bermasalah ya. Terhadap orang model kedua ini Pak, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemungkinan pertama, apa kemungkinan pertama? Kemungkinan pertama ya Allah memaafkan. Allah memaafkan. Oh, nggak mampu Pak. Jadi, udah sepuh misalnya, nggak bisa berangkat. Ya Allah memaafkan. Insya Allah udah dihitung, asal dia sudah terdaftar kan ya. Dihitung sebagai haji. Atau kemungkinan kedua Pak. Kemungkinan kedua, apa kemungkinan kedua? Itu sama Allah dibuat mampu. Ah, ini kan qadarullah Pak. Oh, nggak mampu, ya tiba-tiba bisa berangkat. Oh ya aneh loh Pak. Ini jenenge haji itu masalah penuh miracle Pak. Penuh keajaiban. Dan semua itu kembali kepada keyakinan kita akan kuasa Allah Rabbul Alamin. Lihatlah Pak, ada tukang bubur bisa naik haji ya, ada tukang kipas sate ono bisa naik haji ya. Tukang becak ono naik haji, zaman biyen kan ono becak Pak ya, iso naik haji Pak. Itu kalau bukan Allah Pak nggak bisa Pak. Makanya Allah itu tidak memanggil kita berhaji, tapi memampukan kita untuk berhaji. Itu memampukan yang dipanggil sama Allah. Itu tuh saudaraku. Yang ketiga nih, kelompok apa yang ketiga nih Pak? Mampu dan mau. Semangat, duit ono sehingga esok berangkat. Tapi juga belum tentu Pak. Semuanya kembali kepada qadarul. Ono sugih semangat ya akhirnya gak sido berangkat ya ono lah Pak. Wong jenenge qadarullah kan begitu ya. Nah dari sini Bapak Ibu, ayo kesimpulannya apa? Pertama, ayo tanamkan niat Pak untuk menerapkan syariat Allah, terutama haji. Nah yang namanya niat itu mesti dibareng dengan usaha ya. Misalnya mau nabung ya. Ini bagi yang belum ya, bagi yang belum berangkat, mau nabung. Ada jamaah saya itu Pak, jamaah saya itu Madura, Sampang Madura. Itu bareng sama saya 2011 reguler. Masak, beliau pintar masak beliau. Saya sering dimasaki. Jadi pas waktu masak saya ngobrol, Bu, sampean apa Bu? Dodolan apa sih Bu? Kok iso berangkat haji? Aku dodolan cilok Pak Ustaz. Pentol itu. Di mana Bu? Di depan sekolahnya Yerori di Kedinding. Ulama terkenal kan di Surabaya itu kan ngaji itu Pak. Puluhan ribu yang datang. Itu Kedinding itu kalau beliau ngadakan acara Pak, stop gitu. Kayak mati gitu Pak. Karena nggak ada yang bisa lewat situ. Penuh dengan manusia. Alim lah orangnya. Beliau bilang, ya itu apa namanya? Saya Ustaz, saya itu memang bercita-cita kepingin haji. Jadi saya itu ngumpulin pas lebaran itu minta ke dulur atau sapa nek ana black kongguan kena aku. Aku dikei black kongguan. Terus tak kasih karton, tak tulisin tabungan haji. Jadi setiap saya jualan tiap hari dari sekolah itu jualan bati 10.000, 5.000, pokoknya yang kertas Pak Ustaz tak lebokno nang pun tak lebokno. 5 tahun black iku wake black. Ono sak pickup itu black. Terus diantar ke Yerori. Kata beliau begitu. Apa kata beliau?
doakan Yai biar suami saya berangkat. Karena pikiran si ibu ini, uang segitu itu cukup hanya untuk, dia kan belum hitung Pak, mau disetorkan ke bank, cukup untuk kiai, untuk suaminya. Wis mas sampai saya berangkat. Apa? Yai Rory ngomong gini, didelok Mbak Yai Rory, kalian berdua berangkat, cukup ini. Bener Pak, pickup ini digawa nang apa? Bank, dihitung duit luwe Pak untuk 2 orang itu. Sisa itu sanggup. Itu loh Pak, semangat itu penting, tapi dibaring dengan niat. Niat itu bukan di hati saja Pak, tapi niat itu apa? Usaha. Insya Allah tidak memanggil kita Pak, tapi memampukan kita yang dipanggil. Caranya apa? Niat. Yang kedua, doa. Doa yang lempeng, doa yang kuat, supaya apa? Benar-benar Allah menakdirkan kita berangkat. Mudah-mudahan Pak, Ibu, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kolega kita yang lagi berangkat, terutama guru kita yang lagi berangkat, diberi lancar, diberi kesehatan, karena suhunya panas banget ya. Mudah-mudahan Ustaz Imran diberi kesehatan, dan semua jamaahnya, semua teman-teman jamaah haji benar-benar diberi kemudahan, kelancaran, dan pulang bawa oleh-oleh haji mabrur insya Allah, bawa sehat juga haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, monggo. Ya, monggo. Iya, kalau bicara ibadah seperti sholat, kan semua bisa. Tapi kalau kita kan pada dasarnya, karena nisabnya itu kan diberi pengertian kemampuan finansial. Oh enggak Pak, lebih dari itu, kesehatan. Sekarang tuh ya, maaf ya saya potong, istitoah itu sekarang itu lebih ketat. Jadi saya lupa ya, ada pemeriksaan general check up gula darah itu yang periodenya 3 bulan Pak. Jadi selama ini kan kalau kita periksa gula darah itu kan untuk hari itu, kita puasa ini misalnya, kita puasa, gula darah kita di bawah berapa normalnya biasanya? 100, kan di bawah 140 misalnya, itu aman misalnya gitu kan. Tapi kan untuk hari itu, setelah itu kita makan lagi kan bisa jadi naik, ya kan? Dengan puasa turun. Nah ini ada namanya check up yang bisa ngecek periode sampai 3 bulan. Dan yang diminta oleh Departemen Kesehatan untuk bisa haji adalah yang 3 bulan. Wah banyak yang gagal tuh Pak. Banyak yang gagal, akhirnya disiasatin kan, ya apa caranya gini, perubahan macam-macam. Nah istitoah itu ya memang seperti itu. Kalau misalnya kan ini manfaat kan pemerintah dalam hal anggaplah intervensi. Ketika orang-orang yang dekat dengan Nabi atau dekat dengan tahu itu kan boleh-boleh saja walaupun kondisi apapun. Iya. Nah, itu kalau Kondisi apapun maksudnya apa Pak? Nggak punya duit boleh gitu? Nggak boleh Pak. ya, misalnya contoh Kan harus bayar. saya punya teman Jadi di sana itu ada namanya tasrih Pak. Untuk yang ekspatriat atau yang mukimin atau yang warga negara watoni itu apa daftarnya pakai online.
Itu ada kelasnya Pak. Kelas paling rendah itu bayarnya 5.000 real kali 4.000 berapa itu? 20 juta. Itu yang paling rendah. Yang paling tinggi kelasnya 13.000 sampai 14.000 real. Tetap bayar. Meskipun orang sana tetap bayar. Harus ngeklik. Kalau enggak, dia enggak bisa. Nanti akan keluarlah kartu, keluarlah ini tanda pengena. Wong bis saja Pak, bis. Bis untuk masuk ke wilayah Mekah itu harus ada tanda namanya tasrih. Bis ini bisa masuk itu bayar tuh. Jadi meskipun yang di dalam bis ini resmi semua Pak, terus bisnya gak resmi, mandek bis itu Pak, tetap butuh duit Pak. Tahu no gak butuh duit itu. Ya, maksudnya gini, kan secara manusiawi ya. Yes. Secara asal muasal kan enggak ketika zaman Nabi Muhammad atau Nabi. Oh ayatnya kan ada Pak. Lihat Al-Baqarah 197. Tazawwadu. Bekal berhaji itu Pak. Ojo bondo nekat. Maksudnya gini. Pakai apa bekal? Ya pakai duit Pak. Pakai kendaraan Pak. Ya kan dulu kan masih ada unta. Lontar biar mahal Pak. Tetap bayar Pak. Apakah masuk ke manis tatonnya itu? Iya masuk itu harus. Tapi di dalam ayat itu kan ya kan gratis dulu Pak. Iya tapi kan manis tato, manis tadi kan syarat Pak. Bagi yang mampu ke sana. Nah apa definisi mampu? Didefinisikan sama Nabi. Ono kendaraan, ono duit, ono bekalan, ono yang kemudian apa? Nekat Pak orang Yaman Pak. Di zaman Nabi itu gak ngowo apa-apa, gak ngowo melaku Pak toko Yaman. Loh, Nabi bilang fatazawwadu, turun Al-Qur'an itu kan gara-gara itu kan. Hajiku bekal, ojo gua yang ngandelno Allah, tawakal sama Allah ya apa. Nanti minta-minta Pak. Ngemis-ngemis. Mau makan apa di sana? Enggak bisa, apalagi di era modern ini. Ya tetap pakai duit. Yang naik sepeda kemarin tuh udah masuk Madinah kan? Ini tapi nggak bisa karena harus pakai visa Pak. Lo visa dewe itu loh untuk orang sana saja, orang sana aja minimal 5.000 real Pak. Bayar Pak. Nek gak bayar Pak, beludak Pak. Isok meledak itu sing jenenge wilayah Mekah itu. Nek gak bayar Pak. Nek digratiskan. Justru dengan adanya ini supaya nyaman. Nek kabeh dibebaskan blok Pak, Pak. Wong umrah itu Pak, lihat umrah itu Pak. Umrah itu kan tetap berbayar Pak. Visanya aja bayar Pak. Umrah itu. Visanya itu bayar, cuman nggak semahal haji. Visa umrah disetopkan sekarang. Setop. Tetap manis tato'a itu syarat. Makanya wajib haji itu syaratnya satu Islam, balik, ya toh, merdeka. Terus yang terakhir apa? Mampu manis tato'a itu. Nek gak mampu ya ojo haji, gak wajib sampean. Kalau duit ya gak wajib. Itu tadi yang saya bilang, mau tapi tak mampu. Itu ada dua kemungkinan Allah mau maafkan karena memang gak mampu, gimana lagi? Atau Allah punya kehendak yang lain. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, ya kan? Kalau Allah mau berkehendak jadi Pak, meskipun ketok gak mampu Pak, esok berangkat Pak. Begitu. Maka penduduk sekitar Ka'bah itu tetap asal mulanya juga baik. Asal mulanya gimana sih? Asal mulanya kan ketika itu. Loh memang di zaman Nabi Pak nggak ada paspor, di zaman Nabi nggak ada visa, ya nggak perlu bayar Pak. Tapi kan perlu mangan, perlu kemah. Perkembangan dari pemerintah itu sendiri. Oh iya. Loh zaman Nabi tetap pakai loh Pak, pakai. Tapi kan nggak pakai visa di zaman Nabi. Cuman pakai apa? Pakai kemah, keleleran Pak, diseneni sama Nabi. Oh jiwa keleleran, pakai kelambi barang. Emang nggak beli kelambi untuk jual ihram? Ya beli Pak. Beli pakai 2 ihram, terus mangane ya apa. Wong haji itu loh gak sak jam Pak.
Haji itu loh berhari-hari. Nabi itu berangkat sejak bulan Zulqa'dah. Berangkat haji tanggal 4 Zulqa'dah itu Nabi berangkat Pak. Tanggal 24 atau tanggal 4 ya Zulqa'dah. Di akhir-akhir bulan Zulqa'dah Nabi berangkat. Jadi sekitar 10 hari itu. Oh, ini gak mangan ya apa? Nah itu yang disebut mampu atau tidak mampu. Tetap pakai duit Pak. Mafi fulus, tak mulus Pak. Orang kalau nggak punya fulus nggak lancar. Semuanya pakai wabil fulus mulus, wabil fulus lancar. Itu Pak. Sampai nggak bondolan diusir Pak. Ini enggak syariatnya enggak perlu bondo. Gimana dasar enggak perlu bondo? Wong Nabi aja pakai onta. Nabi itu loh nyembelih 100 onta. Pakai apa itu? Pakai kemping. Yo ora pakai duit Nabi itu. 100 onta. Kalau satu onta sekarang 25 paling murah. Kurban Nabi itu di Mina. Pakai duit Pak. Harus. Makanya alhamdulillah ono syarat. Sehingga awake dhewe sing gak ono duit gak kena kewajiban. Umpamane gak ono syarat mampu Pak, dosa kabeh awake dhewe. Untung Pak ono syarat. Nek gak ono syarat ya dosa awake dhewe. Dosa kabeh. Iya toh? Mampu gak mampu berangkat. Lha ya apa awake dhewe gak mampu berangkat? Umpamane saiki naik pesawat. Orang Saudi kaya-kaya Pak. Tapi nggak semua juga berhaji karena mereka sudah bolak-balik kan haji. Jadi ya mengasih kesempatan orang yang di luar Mekah, di luar Mekah. Makanya kenapa diatur itu Pak, sama pemerintah Saudi? Setuju saya. Kalau nggak diatur Pak, justru yang jauh nggak dapat tempat. Kenapa? Oh cukup semua sama yang dekat-dekat Pak. Mesir, Saudi, bla 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 cepet. Dengan adanya kuota. Indonesia kan paling banyak. Yang paling banyak itu kalau nggak salah India ya. India nomor 2 itu Indonesia. India itu banyak. Karena memang penduduk India banyak. Yang Pakistan maksud saya. Pakistan itu banyak. Pakistan, Indonesia. Sekarang Indonesia lu tambah ditambah 20.000. Jadi nanti tahun depan mungkin ditambah lagi tahun depan. Nah ini gak di kuota Pak. Wah meledak itu Mekah itu Pak. Dan nggak nyaman jadinya. Nggak nyaman banget. Ya gimana penuh sesak ya. Maka dibuat antrian. Sehingga akhirnya ulama berijtihad. Oh diantaranya adalah kesehatan. Diantaranya adalah kemampuan untuk berangkat. Fisik, duit itu masuk kategori syarat. Kalau nggak memenuhi nggak bisa. Baik, ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.